Orang yang meyakini dupa ini bisa jadi sebuah media kalau di hal-hal spiritual itu seperti itu. Jadi adapun bacaannya tergantung kita yang menggalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bul kukus dewi tananan pepetelan ti cahaya pamujudkeun pangdungkapkeun ku malaikat sang yang lenyap, ku malaikat kalang sifat pangujubkeun pangdungkapkeun. Kita itu mencoba merekomendasikan kepada leluhur-leluhur kita yang istilahnya dianggapnya punya perilaku suci, yang berada di kesucian, yang sudah diakui kesolehannya gitu. Jadi kita itu mencoba merekomendasikan doa kita lewat media ini, istilahnya dari bacaan-bacaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Dalam kedua ini kami masih ada di tempat balai tempat tersebut dihuni berbagai macam orang yang sangat-sangat luar biasa menurut kami, dan kami akan menemui salah seorang yang masih berada di tempat tersebut. Begitu di perjalanan kami menuju tempat tersebut. Keikhlasan. Jadi dari sebuah bacaan itu belum tentu kena dengan ijabahnya suatu bacaan kalau tanpa didasari dengan keikhlasan, kepasrahan kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang sakti, bukan bacaan, bukan doa, bukan orangnya yang sakti. Semua dari Tuhan, semua dari Allah. Nah, jadi intinya apapun bacaannya, kalau kita meyakini tentang kebesaran Tuhan, pasrahkan diri kita ke Tuhan, insya Allah itu segala sesuatu juga nyata mustahil. Nah teman-teman, jadi menukik sekali ya, turun. Teman saya hampir kewalahan teman-teman. Ya takutnya selain medannya kayak gini, ini juga kalau hujan, wow, licin. Alhamdulillah teman-teman, saya sama rekan-rekan diterima di Pangadegan Balai Kambang Sundayana. Dan ini adalah narasumber kedua yang mana beliau adalah salah satu penghuni yang ada di sini. Dan mohon maaf sebelum ke pertanyaan, dengan Abah siapa? Mohon maaf. Abah Anwar. Oh, Abah Anwar. Abah gimana, sehat kabarnya, Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Abah. Nah, Abah, ini kan kalau di sini yang saya lihat, yang saya amati dari awal itu benar-benar di pinggiran hutan, dan benar-benar yang namanya dari dunia keramaian itu jauh sekali. Kalau Abah ini di sini udah berapa lama, dan mungkin mohon maaf sekali, Abah ini menggeluti atau mempunyai kesaktian itu di bidang apa? Nah, mungkin bisa Abah terangkan biar yang nonton, wah itu di situ itu tempat orang-orang sakti atau apa atau dukun. Nah, mungkin Abah bisa terangkan gitu. Sebelumnya mohon maaf. Jadi Abah itu ditinggal di sini itu baru sebenarnya ya. Cuman dari perjalanan Abah nyampe ke tempat ini karena ada keterikatan dengan sesepuh di sini. Untuk masalah kesaktian mohon maaf di sini nggak ada kesaktian istilahnya yang menurut banyak orang seperti apa begitu di sini nggak ada. Di sini hanya sekumpulan orang-orang yang ikhlas, yang menyerahkan dirinya pada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Nah, istilahnya gitu. Jadi di sini itu orang yang bersyukur kepada Tuhan atas nikmat apa, semua nikmat yang diberikan gitu dari Tuhan. Nah, berarti kalau mohon maaf kalau titik awalnya kok Akang pengen tinggal di sini, mungkin pada awalnya normal ya, misalnya bersama istri, bersama anak saudara. Kalau di sini kan benar-benar rumah juga kecil, kalau kamar juga cukup hanya satu orang mungkin ya, Pak ya. Ya. Nah,
Itu titik awalnya, mohon maaf kalau misalkan ini, informasi ini bermanfaat, boleh Abah, terangkan gitu. Jadi begini awalnya, mungkin, secara, manusiawi, secara halayak umum tidak masuk akal gitu ya, tidak masuk akal. Kenapa istilahnya orang, menyepi di tempat istilahnya yang jauh dari keramaian. Sedangkan di zaman sekarang itu kan identik orang dengan keramaian gitu. Justru, kenapa Abah seperti ini? Karena Abah punya merasa bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu ya harus disyukuri. Dengan cara apa mensyukurinya? Ya Abah mencoba, menyepi seperti ini untuk fokus, untuk lebih fokus. Cara berterima kasih pada Tuhan itu harus seperti apa, harus gimana. Istilah kata Sundanya begini, kita mupusti lemah cai ini istilahnya malah. Dengan cara berbakti kepada Ibu Pertiwi itu ya harus dengan secara sungguh-sungguh. Sedangkan di luaran maaf orang seperti Abah itu belum bisa untuk berinteraksi seperti ini. Makanya Abah mencoba menyepi. Kebetulan saudara-saudara juga banyak yang satu pemahaman dengan Abah di sini, gitu. Jadi ya kebetulan lah kita istilahnya punya power untuk bersama-sama istilahnya apa namanya itu ya? Menyamakan persepsi gitu. Nah itulah. Jadi maaf di sini itu bukan tempat untuk istilahnya gimana seperti pandangan orang lain. Kita istilahnya hanya sekumpulan orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan dengan segala nikmat yang diberikan. Gitu. Kalau Abah, mohon maaf, berapa lama di sini? Kalau untuk duduk di sini ya sekitar baru 2 bulanan lah. Oh 2 bulan. Soalnya saya orangnya jadi kadang nggak netep di satu tempat gitu. Oh jadi pindah-pindah. Pindah-pindah. Berarti bisa termasuk, kalau mohon maaf kalau misalkan gini, ada orang contoh seperti Abah pengen gabung ke sini. Itu berarti udah langsung dibikinin rumah atau gimana? Atau bikin sendiri? Jadi itu ada kewenangan di sesepuh gitu ya. Oh beda lagi. Jadi mungkin gitu ya, ada kriteria khusus yang bisa diterima gitu, untuk menetap di sini. Kalau untuk berkunjung, untuk istilahnya sharing, edukasi, silaturahmi, open gitu lah, terbuka untuk umum. Tapi untuk menetap di sini itu mungkin bukan kewenangan itu sesepuh kewenangan yang punya kriteria khusus gitu. Kalau boleh saya tahu ada berapa penghuni sih Bah di sini? Yang menetap di sini itu 4 orang lah. Dari Saung Ukir, Saung Pande, Saung Tani. Ya kebetulan ini di sini Abah dinamakan Saung Jampe, Saung Rampe. Walaupun mohon maaf, Abah bukan istilahnya orang yang pandai dengan hal itu, tapi insya Allah lah kalau sekedar cuman kata orang tua jampe-jampe harupat mah ada gitu lah. Nah, gitu. Berarti Abah keahliannya apa namanya jangjawokan gitu ya. Nah mohon maaf kalau untuk berhubungan dengan jangjawokan itu yang sebenarnya seperti apa Bang? Nah, jadi kadang persepsi orang itu jangjawokan itu diibaratkan dengan hal-hal mistik, hal-hal dunia gaib. Sebenarnya itu jangjawokan itu bahasa itu ya. Bahasa orang tua dulu yang dirangkum menjadi sebuah doa. Itu sebenarnya bahasa gitu. Jadi intinya sama, cuman kata istilah Sunda pepeling sama gitu. Dari sebuah jangjawokan itu ada makna yang sangat berarti, yaitu mengingatkan, saling mengingatkan. Cuman ya mungkin di kalangan saudara-saudara yang lain, istilahnya yang di luaran sana, bahwa jangjawokan itu semacam jampe gitu lah istilahnya, semacam doa. Ya emang masuknya doa. Cuman yang namanya doa itu bukan dari segi bacaan-bacaan aja. Kadang obrolan juga bisa jadi sebuah doa. Ya, makanya muncul jangjawokan. Orang tua zaman dulu mungkin memberikan pepatah kepada anak cucunya dengan bahasanya bahasa zaman dulu. Nah, kita yang zaman sekarang istilahnya mengidentikan, oh jadi bahasa itu jadi sebuah
doa, sebuah bacaan gitu. Padahal itu bahasa dulu gitu. Nah sebetulnya yang masih seputar apa namanya jampe ya, apa sih yang membuat Jangjawakan itu bisa dikenal dengan sakti? Kan ada kalau saya lihat di film-film, misalkan orang yang punya ilmu panjasona, kekebalan, dia itu selalu mengumat atau apa namanya sih, eee, apa, memanggil dengan jampe-jampe ya Jangjawakan kayak tadi. Nah sebetulnya itu yang bisa bikin saktinya itu apakah dari Jangjawakannya, apakah dari, mohon maaf dari khodamnya, atau misalkan dari doanya atau apa, Bang? Kuncinya satu, keikhlasan. Jadi dari sebuah bacaan itu belum tentu kena dengan ijabahnya suatu bacaan kalau tanpa didasari dengan keikhlasan, kepasrahan kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang sakti, bukan bacaan, bukan doa, bukan orangnya yang sakti. Semua dari Tuhan, semua dari Allah. Nah, jadi intinya apapun bacaannya, kalau kita meyakini tentang kebesaran Tuhan, pasrahkan diri kita ke Tuhan, insya Allah itu segala sesuatu juga nyata, mustajab istilahnya gitu. Nah, kalau boleh saya tahu, mungkin teman-teman yang nonton juga penasaran. Ada nggak Bang misalnya salah satu contoh Jangjawakan untuk penarik lawan jenis? Ada biasanya? Ya kalau masalah itu kan istilahnya privasi gitu ya. Privasi Atau contoh umum aja Bah, Jangjawakan yang umum. Seseorang. Jadi kalau istilah kita, kata orang Sunda mau bobodoran. Bobodoran. Tapi punya makna yang mendalam kalau kita menghayati dari sebuah bacaan itu. Ibarat kata gini misalkan, pariantung pariangagantung na parasena aing init sia cerik aing datang sia seri. Nah, itu kan sebuah harapan kita. Aing init sia cerik aing datang sia seri itu sebuah harapan. Nah, terus kita meyakini dari harapan itu bahwa itu bisa jadi doa kita untuk menarik gitu. Nah ibaratnya gitu. Nah, itu sebagian kecil misalkan gitu. Hal biasa cuman bacaan, oh begini. Itu kan istilahnya Jangjawakan jangan-jangan hitamnya. Di sini nggak ada istilah hitam, nggak ada putih. Yang namanya bacaan itu semua sama, tergantung perilaku kita kepada Sang Penciptanya. Tergantung kita menggunakannya dengan bijak, dengan istilahnya dengan cara yang jalan yang diridhoi Tuhan. Nah kalau gini Bah, ya kan saya suka dengar yang namanya Jangjawakan pengamat, pemanggil. Ya. Kan orang bilang, oh Jangjawakan itu tempat apa namanya memanggil arwah-arwah atau setan. Kan suka ada gini, nuti kidul nutewetan datang. Nah mungkin untuk lengkapnya saya kurang paham. Nah itu apakah itu termasuk doa Jangjawakan, apa itu mantra atau apa Bah? Ya itu masuknya mantra mungkin ya. Berarti ada emang? Nah, itu mantra. Jadi itu kan bukan tidak bisa mohon maaf, tidak bisa diumbar sedemikian rupa itu. Jadi kadang-kadang orang yang meyakini tentang hal-hal seperti itu ada ritual, ada semacam khusus, kegiatan khusus untuk melafalkan lapan tersebut karena itu sugestinya akan mendatangkan ini itu segala macam. Gitu. Nah kalau bedanya mantra sama Jangjawakan apa Bah? Itu cuma beda nama doang sebenarnya. Oh sama. Beda nama. Jadi intinya kadang dibacakannya juga campur kadang-kadang. Mantra itu ada Jangjawakannya, ada doa-doa itunya sebenarnya itu. Jadi yang istilah mantra itu ya istilah kita yang menyebutnya. Gitu. Dan untuk peruntukannya apa mungkin seperti itu? Ya itu tergantung kitanya, orang yang meyakininya gitu. Mungkin Abah punya satu lagi contoh aja, tapi saya pengen request Jangjawakan yang penuh makna, yang berkaitan dengan pepeling. Mungkin ada Bah? Nah, bisa Abah sebutnya misalkan gini, yang agak panjangan dikit lah boleh. Misalkan gini kan, kalau misalkan zaman dulu seorang tua itu untuk mengenang ke orang tuanya lagi istilahnya, terus pakai media kan, medianya istilahnya bakar kemenyan atau misalkan dupa gitu kan.
Itu kan ada bacaan-bacaan yang khusus untuk menyampaikannya. Kadang-kadang di zaman sekarang kan masuknya musyrik lah, inilah segala macam gitu ya. Tapi kan kalau orang yang meyakini bahwa itu bisa jadi media. Adapun bacaannya istilahnya kan itu bermacam-macam tergantung orang yang menggalinya gitu. Contohnya gini misalkan kita menggali sesuatu itu harus tahu istilahnya makna dan artinya, terus tujuannya gitu kan. Macam kita contoh ini dupa aja. Orang yang meyakini dupa ini bisa jadi sebuah media, kalau kata istilah saya ini pulsa ya. Nah, pulsa untuk menelpon misalkan ke dimensi lain. Nah, kalau di hal-hal spiritual itu seperti itu. Kalau misalkan di halayak umum ya dupa kadang-kadang bisa jadi obat nyamuk gitu kan ya. Nah, jadi adapun bacaannya tergantung kita yang menggalinya. Taruh gini misalkan biasa kalau kita mau ada sebuah proses untuk mencapai ke titik pengakuan dari yang kita tuju itu, kalau istilah Abah kan biasa jangjawokan gitu ya, biasa jangjawo, jadi bacaannya juga jangjawokan. Contoh kecil gini misalkan, ya sebelum kita membakar dupa, biasakan kita berdoa dulu. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bul kukus dewi tananan pepetelan ti cahaya pangujungkeun pangdungkapkeun ku malaikat sang hyang lenyap, ku malaikat kalang sifat. Nah, ibaratnya gitu kan istilah. Nah, itu kan untuk tujuan istilahnya apa kita misalkan. Jadi pangujubkeun, pangdungkapkeun, kita itu mencoba merekomendasikan kepada leluhur-leluhur kita yang istilahnya dianggapnya punya perilaku suci, yang berada di kesucian, yang sudah diakui kesolehannya gitu. Jadi kita itu mencoba merekomendasikan doa kita lewat media ini, istilahnya dari bacaan-bacaan seperti itu. Kalau misalkan untuk lebih jelasnya, maaf kita juga punya aturan gitu ya, punya pakem yang harus kita itu. Jadi Abah tidak bisa menjelaskan sampai akhir di hal bacaan-bacaan itu gitu. Jadi bacaan yang diyakini sama Abah itu Abah sudah terlalu yakin dengan bacaan itu, jadi tidak bisa untuk diumbar di sembarang waktu gitu. Ya. Nah gini Pak, saya tertarik dengan pernyataan Abah bahwa membakar dupa itu sebagai media atau kalau pengantar pulsa ya. Nah, apakah kalau misalkan Abah berdoa terus tidak membaca doa, apakah doa itu tidak dijabah, Bah? Itu tergantung keyakinannya. Jadi ini kebiasaan. Kebiasaan. Kalaupun tidak biasa jangan gitu, karena ini kebiasaan. Maaf. Abah bisa seperti ini karena apa? Karena jasanya leluhur-leluhur Abah yang istilahnya kesolehannya sudah dijamin. Kesuciannya istilahnya dari perjalanannya udah dijamin, makanya Abah yakin bahwa Abah itu harus mengikuti sepak terjang dari orang tua Abah yang dulu, leluhur Abah yang dulu gitu. Ini tergantung kebiasaan aja gitu. Kata istilah Sunda karumasaan. Nah, karumasaan dari Abah dengan jasa-jasanya karuhun, jasa-jasanya leluhur, ya Abah membiasakan diri dengan seperti itu gitu. Berarti maaf kan takutnya ada yang mengartikan takutnya kalau yang awam ya, wah itu bakar dupa untuk memanggil leluhur atau arwah, bukan Bah? Atau gimana? Bukan, ini sebenarnya bukan untuk memanggil, nggak ada istilahnya yang meyakini sepengetahuan Abah bisa memanggil apa lewat dupa, nggak ada. Jadi itu hanya apa namanya ya? Kiasan atau gimana, Bah ya? Kiasan. Jadi kebiasaan gitu. Sebuah media yang didasari dengan kebiasaan. Jadi kadang gini lah. Kalau kita makan kurang afdol kalau nggak ada sambal, misalkan ibaratnya gitu. Nah, ini kebiasaan apa begitu gitu. Jadi jangan yang aneh-aneh mungkin. Iya, jangan yang aneh-aneh. Kalau tuh misalkan makan nggak ada sambal juga tetap bisa makan kan gitu. Tapi kalau udah kebiasaan, dianggapnya kurang afdol, misalkan nggak ada sambal, ya kebiasaan Abah juga seperti itu.
gitu. Nah gini Bah, ini kan yang seperti di video awal sampaikan, kalau orang-orang di sini kan mempunyai skill ya, skill yang kalau diaplikasikan bisa apa namanya, ada yang kerajinan, kan itu bisa dijual. Mohon maaf sekali. Nah ini kan ada yang kesehatan juga. Berarti kalau sampai saat ini kan Abah di bidangnya apa namanya, jampe ya. Berarti masih ada orang yang misalkan, Bah misalkan pangjampaikan ada berarti? Ya kalau urusan itu tergantung kita keyakinan masing-masing istilahnya gitu lah. Cuman maaf, Abah bukan dokter, Abah bukan juga istilahnya paranormal gitu. Kalau sekedar kita istilahnya lagian dari arti jampe itu seperti apa kan gitu. Diasumsikannya seperti apa. Jampe di sini itu istilahnya ya bahasa, pepeje. Gitu. Jadi macam begini Abah, misalkan orang yang bertani ini perlu jampe misalkan. Ini caranya Bah ini begini, oh kudu dijampean ya. Nah, misalkan kalau misalkan ini harus dibersihin galangnya, itu kan termasuk jampe juga pepeje. Saran gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau gini, Bah. Ini kan Abah selama udah 2 bulan berarti di sini 2 bulan di Nah, sini. selama Abah 2 bulan di sini, mungkin Abah bisa gambarkan apa sih yang Abah rasakan, apa yang Abah dapat itu di luar latar belakang Abah. Mungkin Abah bisa terangkan gitu. Yang pasti ketenangan gitu ya. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dirasakan di dunia luar sana lah. Makanya Abah menyebutnya di sini sama saudara-saudara ini sebuah negara. Ini negara. Negara apa? Negara Narima Garapan. Jadi kita itu di sini itu kesehariannya itu gimana caranya istilahnya bisa menikmati di sini tanpa ada intervensi dari istilahnya hal-hal yang di luar sana. Nah, maka kita namakan negara Narima Garapan. Jadi kesibukan di sini itu ya kita mencoba untuk mengolah itu. Jadi tenang, kejiwa kitanya tenang. Tidak gerasak-gerusuk, tidak ada pikiran kotor kemana, karena kita sudah mengetahui bahwa di sini itu seperti inilah istilahnya gitu. Nah, jadi kadang secara pribadi di sini pembentukan karakter gitu, pembentukan karakter untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Gitu. Berarti maksud dan tujuan awalnya bukan untuk mendirikan kerajaan baru, bukan? Bukan. Takutnya kan masyarakat sekitar, wah itu di situ ada perkumpulan, apakah diam-diam ingin mendirikan kerajaan atau dinasti, takutnya kayak gitu. Biar kalau di video ini nyampe ke mereka, oh ternyata di sini itu orang-orang yang ingin bersih, mensucikan diri, menenangkan pikiran. Mungkin bisa diartikan demikian, Bah, atau saya salah? Di sini itu nggak ada istilah tentang unsur duniawiyah yang lebih jauh dari aturan gitu ya. Kenapa kita menamakan negara? Nagara bukan negara, maaf. Nagara di sini ya. Jadi Narima Garapan. Oh, singkatan. Iya, negara itu Narima Garapan. Nah, kita mendirikan di sini Nagara Pajajaran anu anyar. Jadi Narima Garapan kanggo ngasajajarkeun. Nah, itu intinya. Jadi buat sejajarkan kehidupan. Di sini itu nggak ada istilah perbedaan kasta, nggak ada perbedaan istilahnya dari segi apapun itu nggak ada beda. Semua sama. Nah, makanya dibungkus dengan Balai Kambang Sundayana, suguhan Sunda saayana, nah, gitu. Jadi orang yang diam di sini itu orang yang istilahnya udah membaktikan dirinya untuk Ibu Pertiwi, membaktikan dirinya untuk Tuhannya, gitu. Jadi intinya di sini pembentukan karakter lah. Pembentukan karakter untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi gitu. Sedikit Bah kalau boleh saya singgung dan boleh kalau misalkan Abah berkenan jawab boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu kan yang saya di belakang Abah itu logonya itu kayak orang yang lagi berdoa, di tengahnya ada dupa, terus yang di seberangnya juga ada apa namanya, seruling. Dan itu dilingkari dengan bintang 9. Nah mungkin kalau Abah berkenan bisa jelaskan, kalau sekiranya enggak ya enggak apa-apa. Itu sebuah filosofi gitu ya. Sebuah filosofi. Kita ngambil garis besarnya aja ya. Suling
kita artikan dalam sebuah singkatan aja gitu. Grasusul kuno eling. Nah, kenapa kita ini ada yang duduk dan berdoa? Ya. Kita berdoa duduk untuk menyusul rasa kita untuk sampai sama-sama penciptanya. Nah, gitu. Makanya ada suatu istilahnya slogan yang diyakini sama Abah dari gambar seperti ini, dapat satu ilmu. Jingjing eling bawa rasa. Eling kagustina kurasa anu rumasa. Itu kan sebuah filosofi yang mendalam kalau misalkan kita buka. Gitu. Adapun misalkan ini, kenapa ada dupa, ya itu kayak kebiasaan media, dari kebiasaan itu. Nggak ada dupa pun nggak apa-apa istilahnya gitu kan. Ini mah sebuah kebiasaan gitu. Nah, mohon maaf sekali saya berkali-kali. Mungkin takutnya kan nanti di penonton juga ada yang nanya. Ya. Nah, kalau berhubungan dengan bintang 9, Bah, mohon maaf. Itu kan yang namanya bintang 9 identik dengan mohon maaf logo orang Yahudi. Mohon maaf ya. Nah, mungkin Abah bisa luruskan. Kenapa sih kok memakainya bintang 9, nggak bintang 5 atau misalkan nggak bintang 4 gitu. Kenapa harus 9 gitu? Tergantung asumsi orang ya. Kita istilahnya tidak harus menjelaskan ini istilahnya bintang 9 itu bahwa ini logo yang di sana gitu atau ya. Misalkan ini sebuah keyakinan aja gitu. Bahwa kita itu punya patokan dari wali yang 9. Oh, gitu. Iya benar. Wali 9 kan berarti ya. Kenapa bintang? Bintang itu kan yang punya cahaya yang luar biasa. Kita itu butuh cahaya, gitu. Untuk menuju jalan yang benar itu butuh cahayanya dari mana, gitu kan? Siapa yang kita ikutin, siapa yang kita yakinin, begitu. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya itu hanya orang-orang yang istilahnya mau belajar, mau menggali, gitu kan. Ya mungkin dengan adanya video ini mematahkan asumsi yang beredar, misalkan kok kenapa pakai bintang 9. Nah itu jadi kalau misalkan nggak ada orang, nggak ada suling, itu mungkin bisa. Ini kan di dalam bintangnya ada orang yang nyuling, ada orang yang lagi berdoa. Dan tadi udah Abah jelaskan, ini dia satu kesatuan ya, Bah ya. Sebuah filosofi itu. Mungkin terakhir, Bah, mungkin ada kata-kata petua atau misalkan nasihat lah buat kami dan penonton gitu. Kalau nasihat mungkin ya Abah juga masih orang yang perlu dinasehatin gitu ya. Kalau petua itu harus istilahnya orang-orang yang benar-benar sudah mapan dari segi manajemen kolbunya, manajemen apanya itu orangnya. Ini sekedar mengajak untuk mencoba bersama lah istilahnya. Saling belajar bersama, saling mengingatkan gitu. Ya intinya itulah. Satu patokan yang kunci untuk menuju istilahnya ke hal yang lebih benar menurut aturan agama yang diterapkan di kita istilahnya, menurut keyakinannya kita masing-masing, yaitu PPJ-nya. Jingjing eling bawa rasa. Itu sebuah pusaka gitu. Yang harus kita jingjing eling bawa rasa, itu filosofi yang luar biasa. Nah, jadi kita itu membawa eling aja gitu. Eling kepada Sang Pencipta. Ingat terus kepada Sang Pencipta dengan rasa yang rumasa istilahnya gitu kan. Nah, kenapa rasa yang rumasa? Ya jangan asa-asa. Jadi kita nggak cuma bayangan, tapi dengan rasa yang rumasa kita ya emang kita diciptakan sama siapa gitu kan gitu. Itu kan kerumasaan kita. Kita bisa begini karena siapa gitu. Nah intinya itu. Jadi kita petik dari satu filosofi kehidupan. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah ilmu pegangan. Terus bisa menggalinya lebih dalam lagi. Jingjing eling bawa rasa itu aja. Oke Bah, terima kasih, sangat gamblang sekali keterangan dari Abah. Mudah-mudahan teman-teman semua termasuk saya bisa mengambil hikmah dari tayangan video ini. Dan mudah-mudahan Abahnya selalu sehat ya Bah ya. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.